Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughriq wal hamdu ma sabaq nasirul haqqi bil haqq walati ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dipertemukan dalam perkuliahan pengembangan SDM, yang mana pada kesempatan kali ini kita akan mengkaji tentang analisis organisasi kerja konselor ya. Sebelum kita menuju kepada analisis organisasi kerja, kita perlu mempelajari dulu apa itu penilaian organisasi ataupun analisis dalam sebuah organisasi. Komunitas masyarakat diikat oleh suatu peraturan atau ketentuan yang harus ditaati. Inilah yang dimaksud dengan organisasi. Jadi di dalam organisasi itu ada semacam peraturan ya. Dan peraturan itu harus ditaati khususnya oleh anggota organisasi itu. Jadi oleh karena itu ya, yang dimaksud dengan organisasi itu adalah komunitas masyarakat yang di dalamnya terhadap suatu peraturan atau ketentuan yang harus ditaati. Kemudian komunitas masyarakat lebih bersifat bebas dan relatif tidak ketat ikatan dalam suatu ketentuan atau peraturan. Sanksinya pun tidak terlalu jelas. Sedangkan organisasi relatif ikatan ketentuan atau peraturan ketat dan sanksinya pun sangat tegas. Jadi ini bedanya antara komunitas masyarakat ya secara umum ya, dan juga komunitas masyarakat yang disebut sebagai organisasi. Jadi kalau komunitas masyarakat itu mereka lebih bebas, terus kemudian mereka relatif tidak ketat ya. Kemudian peraturannya, ketentuannya, sanksinya juga tidak jelas ya. Sedangkan organisasi itu ketentuan, peraturan ya itu sangat ketat dan sanksinya pun sangat jelas. Organisasi dikatakan berhubungan dengan aspek sosial karena memang subjek dan objeknya adalah manusia yang diikat oleh nilai-nilai tertentu. Jadi sekali lagi di dalam sebuah organisasi itu ada yang namanya nilai, ada yang namanya peraturan, ada yang namanya ketentuan yang kemudian harus ditaati dan kemudian mengikat. Nilai adalah hakikat moralitas, kehendak untuk memenuhi kewajiban manusia baik dalam organisasi formal maupun organisasi informal. Nominal nilai dalam suatu organisasi dapat diperoleh dari berbagai pengalaman. Jadi sebuah peraturan di dalam sebuah organisasi itu dibuat ya, diperoleh itu dari apa? Dari pengalaman-pengalaman yang kemudian dirasakan ya oleh organisasi itu sendiri. Penilaian organisasi ya adalah suatu pernyataan ya, atau analisis organisasi itu adalah suatu pernyataan yang mengungkapkan pendirian, sikap dan pendapat seseorang atau beberapa orang tentang keadaan organisasi. Jadi yang disebut dengan analisis atau penilaian organisasi itu adalah sikap, pendapat, pendirian ya seseorang tentang suatu ataupun tentang keadaan organisasi. Seluruh deretan nilai yang dikemukakan oleh penilai terhadap sebuah organisasi akan berbeda-beda tentang karakter nilai itu sendiri dari masing-masing analisis seseorang ataupun penilaian seseorang terhadap suatu organisasi. Ini akan berbeda-beda karakternya antara penilaian satu orang dengan orang yang lain. Hal ini dipengaruhi oleh pengalaman dan pemahaman setiap penilai. Jadi tergantung siapa yang kemudian menilai. Kalau yang menilai ini adalah misalnya profesor, guru besar, tentunya akan lebih kritis ya, lebih jelimet, lebih detail daripada kemudian yang menilai adalah orang awam. Kreativitas penilai suatu organisasi juga dipengaruhi tindakan objektivitas dan subjektivitas cara memandang keberadaan organisasi itu yang terdiri atas organisasi formal dan organisasi informal. Jadi penilaian terhadap organisasi itu juga bersifat objektif dan juga subjektif. Misalnya kalau kemudian ada kedekatan misalnya dengan salah satu organisasi itu, maka biasanya dia menilainya baik-baik, itu namanya objektif.
ya subjektif ya. Terus kemudian kalau dia menilainya floor, memang betul-betul sesuai dengan indikator penilaian, maka itu yang disebut dengan penilaian yang objektif. Jadi tergantung penilainya ya, dalam menilai objektif ataupun subjektif. Itu organisasi ya. Jadi organisasi itu sekali lagi ada semacam peraturan, ketentuan ya yang kemudian harus ditaati. Yang selanjutnya adalah analisis pekerjaan atau job analysis. Adalah suatu prosedur untuk menentukan tanggung jawab dan persyaratan keterampilan yang dibutuhkan dari pekerjaan dan jenis orang yang harus dipekerjakan. Jadi dalam sebuah analisis pekerjaan itu ada suatu prosedur, bagaimana tanggung jawab, bagaimana persyaratan ya seseorang pekerja terhadap jenis pekerjaan yang harus dipekerjakan. Misalnya seorang profesi konselor misalnya ya, dia tentunya harus menguasai kompetensi akademik dan juga kompetensi profesional sebagai seorang konselor. Kalau kemudian konselor itu tidak menguasai kompetensi tersebut, maka dikatakan tidak profesional ya. Tuh. Analisis pekerjaan ini dilakukan oleh organisasi atau perusahaan khususnya dalam bagian manajemen sumber daya manusia untuk mengukur dan mengidentifikasi kinerja karyawan dalam usaha mencapai tujuan suatu organisasi atau perusahaan dengan efektif. Jadi setiap organisasi ya biasanya ingin melihat, ingin mengukur, ingin mengidentifikasi ya kinerja karyawan atau kinerja SDM ya, dalam rangka apa ya, dalam rangka mencapai tujuan suatu organisasi. Jika kemudian dirasa masih kurang kinerjanya, maka dilakukan pengembangan atau pelatihan SDM itu sendiri ya. Begitu juga bagi seorang konselor ya di dalam sebuah industri ya, ketika kemudian dia mengukur berdasarkan dari analisis kinerja misalnya kok kemudian kurang maksimal, maka seorang konselor di dalam sebuah industri atau konselor industri itu yang akan melakukan yang namanya pelatihan atau pengembangan SDM. Itu juga di sekolah juga sama ya, seperti itu. Jadi ketika kemudian kinerjanya kurang, maka dilakukan pelatihan atau pengembangan SDM. SDM sumber daya manusia atau biasa disebut dengan karyawan ya, merupakan aset penting bagi suatu organisasi atau perusahaan. SDM merupakan ilmu dan seni mengatur hubungan dan peranannya tenaga kerja agar efektif dan efisien membantu terwujudnya tujuan perusahaan, karyawan, dan masyarakat. Sehingga perencanaan SDM perlu dilakukan dengan adanya identifikasi dan analisis pekerjaan. Jadi karena memang karyawan ya atau disebut sebagai SDM itu merupakan aset yang sangat penting bagi sebuah organisasi. Oleh karena itu ya peranan ya SDM itu sendiri agar supaya efektif, agar supaya efisien, agar supaya sesuai dengan tujuan organisasi, maka perlu ya dilakukan perencanaan SDM dengan cara apa? Identifikasi dan analisis pekerjaan. Jadi analisis pekerjaan ini merupakan bagian dari perencanaan SDM ya. Nah, ini analisis pekerjaan bagi SDM. Apa sih tujuannya ya? Yang pertama, memperkenalkan SDM baru dengan pekerjaan pada jabatan yang ditempati. Jadi kalau nanti kalian jadi seorang konselor industri ya, kalian bisa kemudian mengambil peran ya untuk memperkenalkan SDM baru ya terhadap jabatan yang akan ditempati. Oleh karena itu ya seorang konselor harus paham dengan pekerjaan-pekerjaan itu dan upaya memberikan atau memperkenalkan SDM baru itu dengan pekerjaan itu juga merupakan bagian dari program yang namanya layanan bimbingan karir. Kemudian menentukan kebutuhan pelatihan bagi para SDM. Nanti kalau kalian jadi konselor, kemudian kalian tahu bagaimana catatan kinerjanya, maka kemudian kalian sebagai seorang konselor bisa menentukan kira-kira pelatihan ataupun pengembangan SDM-nya seperti
apa. Begitu juga ketika kalian di sekolahan juga sama, ketika melihat peserta didiknya seperti apa, kinerjanya bagaimana, lah kalian bisa melakukan program-program yang sesuai dengan keadaan peserta didik. Selanjutnya, mengembangkan rencana-rencana pengembangan SDM yang potensial ya. Jadi selain kemudian merumuskan sebuah program-program pelatihan, program-program bimbingan dan konseling ya, dalam analisis pekerjaan ini juga bisa juga bisa mengembangkan rencana-rencana pengembangan SDM yang potensial. Dan selanjutnya, mengevaluasi tantangan lingkungan yang mempengaruhi pekerjaan individu. Jadi dari adanya analisis pekerjaan ini bisa mengevaluasi tantangan lingkungannya bagaimana ya, itu dievaluasi sehingga kemudian nanti bisa dilakukan yang namanya pengembangan yang sesuai dengan evaluasi lingkungan tersebut. Yang selanjutnya, merencanakan kebutuhan SDM di waktu yang akan datang. Jadi setelah kita tahu kinerjanya, kemudian kebutuhan pelatihannya bagaimana, rencana pengembangannya bagaimana, evaluasinya bagaimana, nah kita bisa kemudian merencanakan ya, kira-kira kebutuhan SDM di waktu yang akan datang itu seperti apa yang kemudian dibutuhkan SDM, apa yang kemudian perusahaan butuhkan ya, SDM yang seperti apa yang kemudian perusahaan butuhkan. Yang selanjutnya adalah analisis pekerjaan bagi organisasi. Menempatkan karyawan sesuai dengan keterampilannya. Jadi dari analisis pekerjaan, yaitu seorang konselor ya di perusahaan itu bisa menempatkan karyawan sesuai dengan keterampilannya. Di sekolah juga sama, kita bisa menempatkan peserta didik sesuai dengan keterampilannya ya. Ada yang namanya layanan penempatan dan penyaluran. Itu dari mana? Dari analisis pekerjaan ya. Menentukan basis reguler bagi struktur kompensasi ya. Jadi kita bisa menentukan kira-kira basis regionalnya seperti apa ya bagi struktur kompensasi. Kemudian membantu revisi struktur organisasi. Jadi kita bisa melakukan revisi struktur organisasi sesuai dengan kinerja anggota organisasi. Kemudian memperbaiki alur kerja organisasi atau perusahaan. Jadi alur kerjanya diperbaiki agar supaya meningkatkan kinerja dari para SDM. Kemudian standar prestasi kerja yang realistis. Jadi prestasi kerja harus realistis, bisa dijangkau atau tidak, mampu dijangkau atau tidak ya. Jadi dari adanya yang namanya analisis pekerjaan bagi organisasi. Kemudian memberikan data sebagai fungsi saluran komunikasi. Jadi dari situ ya kita bisa memberikan data ya, bagaimana fungsi saluran komunikasi ya. Dari mana? Dari analisis pekerjaan itu. Menetapkan garis promosi dalam semua departemen dan organisasi. Kita bisa tahu kira-kira garis promosinya seperti apa ya. Dari mana? Dari analisis pekerjaan ya. Yaitu semua bisa dilakukan oleh konselor, baik oleh konselor industri maupun oleh konselor yang bekerja di dunia pendidikan. Tentunya disesuaikan dengan kebutuhan yang dialami oleh peserta didik. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tetap jaga kesehatan. Semoga sukses selalu. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.